Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku dan para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah. Senantiasa pula kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sebagai lanjutan materi yang Al-Fakir sampaikan pada episode yang lalu tentang keutamaan sholat 5 waktu, yang disampaikan hadis dari sahabat Abi Hurairah dalam kitab Nasaihul Ibad, di mana Rasulullah SAW bersabda, sholat itu tiang agama, dan di dalam sholat mempunyai 10 keutamaan. Yang pertama, pencerah wajah, memberi cahaya wajah kita. Yang kedua, memberikan cahaya pada hati kita. Dan yang ketiga, sebagai penyehat badan kita, pengistirahatan badan kita. Yang keempat, saudaraku, kaum muslimin dan pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, wa unsun fil qabri. Sholat 5 waktu khususnya yang kita kerjakan akan menjadi teman kita nanti di kubur. Kita sama-sama ketahui, tatkala seluruh mayit diletakkan di liang lahat, semuanya keluarga yang awalnya mengantarkan ke lahat, mengantarkan ke kubur, tatkala si jenazah atau si mayit diletakkan di dalam lahat, semuanya yang mengantar meninggalkannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita termasuk orang-orang yang rajin sholat, kita masih punya teman, yaitu sholat. Sholatlah yang akan menemani kita nanti dalam kubur. Yang kelima, saudaraku, sebagai hikmah atau mulia keutamaan sholat 5 waktu, khususnya wa manzilur rahmah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba ingin memperoleh kasih sayang Allah, dia harus berusaha memperbanyak sholatnya, memperbaiki sholatnya, khusus sholat 5 waktu, karena sarana untuk turunnya rahmat Allah adalah mulai sholat 5 waktu. Saudaraku, para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang keenam dari keutamaan atau hikmah sholat, wa miftahus sama, bahwa sholat itu adalah kuncinya atau pembukanya langit 5. Pembukanya atau kuncinya untuk membuka langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu sarana untuk naiknya orang-orang mukmin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, yang ketujuh dari keutamaan hikmah melaksanakan sholat adalah wasiklul mizan. Sholat akan mampu memberatkan timbangan kita tatkala nanti kita mengikuti proses timbangan amal ibadah kita. Semakin kita memperbanyak sholat, kita sempurnakan sholat-sholat kita dengan sholat-sholat sunnah, bahkan sholat sunnah baik yang muakkadah atau ghair muakkadah pun kita laksanakan. Semakin banyak itu kita laksanakan, berarti semakin banyak atau semakin berat timbangan amal ibadah kita. Yang kedelapan, saudaraku, kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, wa mardhatur rabb. Salat itu sarana untuk kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda dalam kitab yang sama, ma min halatin yakunu al-'abdu abba ila Allah ta'ala ayyarau sajidan yu'affaru wajuhu fit turab. Tidaklah sebuah keadaan di mana seorang hamba itu lebih dekat atau lebih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kala seorang hamba
dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah dalam keadaan sujud, yang dia menghamparkan wajahnya ya, di tanah. Saudaraku, para pemirsa, marilah kita berusaha memperbanyak sholat-sholat kita, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, karena kita akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendapat ridho Allah, atau kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan dunia kita akan peroleh lebih-lebih tatkala kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, sama saudaraku, wasamadul jannah, harganya surganya Allah itu ditentukan oleh sholat 5 waktu, oleh sholat yang kita kerjakan. Seorang hamba yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, seorang hamba Allah, dia melaksanakan sunnah-sunnah, sholat-sholat sunnah, seorang hamba itu otomatis sudah membeli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala itu dia kerjakan, berarti dia sudah memperoleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surganya Allah dia telah beli melalui melaksanakan sholat. Yang terakhir, saudaraku, para pemirsa yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, wa hijabum minan nar, bahwa sholat yang kita kerjakan akan menjauhkan kita, membentengi kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, otomatis bila kita sholat 5 waktu, kita memperoleh rahmat Allah, kita memperoleh keridhaan Allah, kita sudah beli surganya Allah, pasti kita akan selamat dari api neraka. Itulah 10 perkara keutamaan, hikmah, dan kemuliaan dari sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah melalui pelaksanaan sholat, sehingga sholat kita menjadi sholat yang membawa manfaat, hikmah, dan keutamaan untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.